Gemini, readingan April 2022 untuk kamu ya. Kira-kira apa yang seseorang itu pikirkan di sana? Readingan seperti biasa secara umum dan vice versa. Energinya bisa datang dari kamu ataupun dari seseorang yang energinya tertarik ke kamu. Sekali lagi, readingan ini hanya sebagai entertainment, tidak berusaha untuk mengasum kamu atau mengajak kamu. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Oke. Mungkin di sini di antara kalian ada perasaan yang disembunyikan ya. Mungkin ketika ada sesuatu yang dirasa tidak enak, mungkin ketika kalian ada selisih paham, kalian itu lebih memilih untuk diam. Kamunya kah yang diam atau dianya kah yang diam. Jadi menyembunyikan pikiran yang ada, menyembunyikan feeling-feeling yang ada, menyembunyikan perasaan yang ada. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Kelihatannya seseorang di sana selalu ingin dimaafkan ya. Dia itu masih butuh waktu untuk belajar. Mungkin kamu merasa engap, merasa jenuh, merasa lelah melihat tingkah lakunya. Namun di sini jauh di hati seseorang di sana, dia masih ingin ada kesempatan yang diberi ke dia. Jadi ayolah kita berbicara hati ke hati. Jangan ikutkan ego kita masing-masing, jangan ikutkan amarah kita masing-masing. Ketika dia berbuat salah, dia ingin dimaafkan, dia ingin meminta maaf, dia ingin belajar kembali. Ya. Dia tidak akan pernah lelah untuk belajar lagi walaupun kelihatannya dia seperti anak-anak, tapi bukan berarti dia ingin berhenti mencintai kamu. Di sana dia masih ingin belajar lagi. Di sini jika masih ada perasaan di antara kamu dan dia, cobalah berbicara hati ke hati. Jika ingin mempertahankan relationship yang ada, cobalah ambil satu hari, satu saat, satu waktu, mungkin pergi ke suatu tempat, having dinner, ya. Intinya di sini coba berbicara di tempat yang tenang dengan pikiran yang tenang. Tanya hati dan perasaan kamu. Ya, masih ada rasakah di sana? Kalau ditanya dari seseorang ini, tentu dia masih ada rasa di sana. Karena itu di sini dia masih ingin belajar ya. Mungkin dia bukanlah pasangan yang perfect di mata kamu, tetapi di sini intinya dia ingin belajar dalam relationship ini. Dia tahu, dia paham kalau dia sering mungkin berbuat salah di mata kamu, dia selalu salah, tetapi sebagai manusia, sebagai pasangan, dia masih ingin belajar agar bisa mempertahankan kamu dan relationship kalian di sana. Kita ingin melihat kira-kira pesan apa yang akan kita lihat di sini. Dia sedang tidak bahagia saat ini ya. Jadi kelihatan lesu, kelihatan tidak bersemangat. Ketika ada perselisihan di antara kamu, ketika kamu mencuekin dia kelihatan tidak excited ya, nggak ada semangat di hari-hari dia. Jadi seperti orang yang putus asa. Jadi jika kamu mengatakan ya sudahlah kita bubaran aja, kelihatan di sini dia banyak pikir jadinya, tidak baik-baik saja. Karena seseorang ini takut ya kehilangan kamu, dia ingin mempertahankan apa yang pernah ada di antara kamu dan dia. Romance, life is the one you love with personal attention and affection. Kalau saya lihat di sini di antara kamu dan dia itu masih saling mencintai. Jadi mungkin kamu marah ke seseorang ini ya, karena dia mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tetapi bukan berarti cinta itu hilang di sana. Karena saya lihat di sini kalau memang masih ada cinta, luapkan cinta itu bersama. Karena itu di sini heart to heart conversation. Semarah-marahnya kamu,
Di sini ada petunjuk di mana redamkan amarah kamu. Ya, jika memang sudah rindu, jangan lagi merasa egois, jangan lagi seperti berusaha mempertahankan keegoisan kamu. Walaupun ada rindu di sana, kamu berusaha tidak menunjukkan kepada seseorang ini kalau kamu juga rindu ke dianya. Intinya di sini dia ingin bersama kamu, dan di sini ada romance. Jika di antara kalian berdua bisa mempertahankan, maka keromantisan itu akan kembali lagi. The heart of the matter, there is more going on than meet the eyes. Mulut kamu bisa berkata kamu tidak sayang dia lagi, tetapi jauh di hati kalian masing-masing ada saling sayang, saling cinta. Jadi perasaan itu tidak pergi kemana-mana ya. Perasaan itu masih ada di antara kalian berdua. Jadi kalau saya lihat di sini keras kepala ya, ada kepala batu di sini, walaupun masih ada rasa sayang di sana, berusaha ditutup-tutupi. Yakinlah seseorang ini seperti mati kutu ketika di antara kamu dan dia tidak berbicara, ketika kamu mencuekin dia, dia merasa di sini loyo, tidak semangat hidupnya atau hari-harinya di sini. Oke. Kamu suka membuat dia ragu ya. Jadi dia bingung sendiri dengan sifat kamu. Kamu suka menutup komunikasi. Jadi ketika kamu merajuk, ketika kamu kesal ke dianya, kamu lebih memilih untuk menutup komunikasi. Gimana pun dia mencoba menghubungi kamu, sepertinya kamu malah diam-diaman. Ya, coba diubah sifat-sifat seperti itu, karena diaman bukanlah suatu solusi di dalam relationship. Jadi di sini komunikasi. Jika memang kamu masih marah, cobalah ambil waktu sehari 2 hari. Jika kamu ingin diam ya sehari 2 hari ya. Jadi jangan dibiarkan masalah berlarut-larut. Jika masih ada cinta di sana, jangan biarkan kamu kehilangan cinta itu. Sehari 2 hari kadang kita memang masih merasa kesal dengan pasangan kita, tetapi jika masih ada rasa di sana, jika masih ada rasa yang tidak ikhlas untuk kehilangan seseorang, cobalah buka percakapan kembali setelah sehari 2 hari tidak komunikasi di antara kamu dan dia ya. Karena di sini seseorang ini ujung-ujungnya ngalah ya. Mungkin dia suka nyolot di depan, tetapi ujung-ujungnya dia ngalah karena dia merasa sedih di sini. Dia menyesal. Kadang kalau dia udah melawan kamu itu, ujung-ujungnya dia ada rasa nyesal di sini. Setelah bertengkar dengan kamu, ujung-ujungnya dia menyesal. Kadang dia bingung di sini ya. Bingung kamu ini benar-benar ninggalin dia atau bagaimana. Kamu benar-benar memutuskan untuk tidak bersama dia lagi atau gimana. Jadi jika ada diam-diaman di antara kamu dan dianya, dia seperti hilang arah, kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus berpikir bagaimana. Di sini saya lihat ada 3 koin. Kalau saya lihat untuk kedepannya ada kemajuan di dalam relationship kamu dan dia, ada hubungan yang akan terperbaiki. Sekali lagi saya mengatakan, jika kamu berkeras hati terus untuk tidak bicara, yakinlah masalah di antara kamu dengan dia makin panjang terselesaikannya ya. Jadi kamu ingin berlama-lama dalam masalah atau kamu ingin segera menyelesaikan masalah. Di sini ada 8 koin. Kalau saya lihat untuk ke depan finansial kamu akan terbangun kembali ya. Jadi ada pundi-pundi keuangan yang mulai terkendalikan di sini. Jika mungkin keuangan kamu kemarin kurang baik, namun di sini kelihatannya ada sesuatu yang bisa dikembalikan lagi. Kalaupun mungkin kamu kemarin kehilangan finansial kamu, kelihatannya finansial itu akan kembali lebih baik lagi ya. Di sini kita ingin melihat ya, kira-kira nanti apa yang akan kita lihat di kartu selanjutnya yang pop up ini. Intinya di sini redam ego ya, ego kamu ataupun ego dia diredam. Karena seseorang ini mungkin memang ketika kalian bertengkar sangat menjengkelkan kata-katanya ya, tetapi setelah itu dia nyesal. Jadi seperti dia jahat di mulut tetapi baik di hatinya. Itulah tipe seseorang yang dealing dengan kamu ini. Mungkin mulutnya bisa menyakiti kamu,
tetapi hatinya menyesal setelah itu ya. Oke. Di sini ada yang pop up, I choose love no matter what. Oke. Jadi sepertinya ada petunjuk di sini. Ada ending di sini di antara kamu dan dia itu lebih memilih cinta yang ada. Ya. I choose love no matter what. Jadi tidak masalah seberat apapun, sepahit apapun kata-kata yang sudah terucap di antara kalian berdua. Mungkin di antara kalian ada makian, ada umpatan, namun di sini tidak bisa menutup kebenaran kalau di antara kalian itu masih saling cinta, ya. Karena itu ada baiknya ketika kita emosi berdiam diri dulu 1 atau 2 hari. Lebih baik berdiam diri dulu daripada mengungkapkan atau mengucapkan kata-kata yang kasar atau yang menyakitkan hati ya. Karena di sini tidak masalah apapun yang sudah terucap, tidak masalah apapun yang telah terjadi di antara kalian berdua, khususnya dia lebih memilih untuk melanjutkan cintanya bersama kamu, untuk melanjutkan hubungannya bersama kamu daripada tidak melihat kamu lagi di dalam kehidupannya. Jadi dia lebih memilih menerima kamu, apapun yang kamu lakukan ke dia, apapun yang akan kamu katakan ke dia, dia akan menerima itu semua asalkan kamu kembali ke dianya. Jadi tidak masalah dia dicaci maki, asalkan kamu bisa atau mau kembali ke dianya. Karena saya lihat cinta seseorang ini besar ke kamu, kebingungan dia tanpa kamu, tanpa berbicara dengan kamu, dia bingung di sana ya. Readingan secara umum untuk entertainment. Jadi pertengkaran-pertengkaran di antara kamu dan dia membuat rasa di hatinya semakin mencintai kamu. Mungkin setelah tidak berbicara ke kamu, dia lebih merasakan lagi rasa yang kuat di antara kamu dan dia. Sebetulnya seseorang ini orang yang romantis ya, tapi mungkin ketika dia kesal, mulutnya yang mungkin lebih menjengkelkan daripada sifatnya ya. Ambillah readingan ini yang baik-baiknya saja sebagai entertainment. Jika tidak suka, di skip. Terima kasih.